Oke, kita balik lagi, kita ngerjain lagi soal nomor 3. Dan soal ini tuh soal yang paling gede poinnya. Kenapa? Karena emang paling ribet, paling banyak mintanya. Oke, kalau misalnya soal ini kita harus baca petunjuk soalnya ini. Teliti ya, soalnya emang banyak petunjuk banget gitu di sini tuh. Pertama nih kita lihat, ada ketidakefisienan dalam DM atas proses produksi pada bulan Februari, nilainya mencapai 1 juta. Artinya ada apa di sini? Ada materials efficiency variance, nilainya unfavorable 1 juta. Oke. Kenapa aku bilang dia unfavorable? Karena lihat di sini inefisiensi. Dia nggak efisien 1 juta gitu nilainya. Unfavorable. Pada Februari, aktual penggunaan kayu menghasilkan 1 unit produk itu 2,5 meter. Artinya 1 unit, jadi kayak rate-nya DM. Jadi per unit produksi itu butuh 2,5 meter gitu. Sepanjang Februari telah dibeli kayu sebanyak 64 meter dan 72,125%-nya telah dipakai bulan itu. Kenapa harus ribet ini? Harga beli kayu yang telah dianggarkan. Ini kita punya stated price kita 100.000. Standarnya 100.000. Sepanjang Februari telah membayar lunas. Ini actualnya 6.080.000. Pada saat pembelian, perusahaan mencatat adanya variance dan di akhir periode variance tersebut akan di-adjust. Ketahui pula bahwa perusahaan tidak memiliki saldo awal material. Oke, kita diminta buat material. Kita lihat menghitung harga aktual per unit pertama nih. Terus menghitung kuantitas produk yang dihasilkan sepanjang bulan Februari berapa unit. Terus menghitung kuantitas standar pemakaian kayu untuk membuat 1 unit produksi. Tadi kan 2,5 meter itu dia nilainya aktual ya. Per 1 unit itu nilainya aktual, kalau nilai standarnya berapa. Menghitung semua varians terkait dengan DM. Oh my god, banyak. Membuat seluruh jurnal terkait sama DM, gak perlu ditutup. Oke. Kita lanjut ke sini. Kan aku udah ngerjain. Nah, pertama kita tadi diminta apa? Spotify aku buka. Diminta yang pertama itu ada, kita mau cari harga aktual per unit materialnya berapa, ya kan? Nah, harga aktualnya dari mana? Dari ini yang tadi kita hitung 6 juta, dari soalnya 6.080.000 dibagi sama actual pembeliannya 64 meter. Ya kan? Per unit apa sih ini tuh? Atas material kan ya bener. Nih, berarti 6.080.000 dibagi sama 64 meter. Ya udah, 95.000 per meter. Kok gampang ya? Kalau belum tahu aja di bawahnya susah. Terus jumlah aktual unit produksi. Kita produksi berapa sih? Nah, ini 50 meter dapat dari mana tadi? Dapatnya dia dari 64 meter dikali sama 78,125%. 50 meter. Dibagi sama 2,5 meter. Kan kita per unit tuh pakai 2,5 meter nih. Berarti kita bikin berapa unit? 20 unit. Oh, berarti jumlah aktual produksi kita 20 unit. Terus kita tanya lagi, rate si DM tuh berapa? DM tuh butuh berapa sih per unitnya sesuai sama standar kita ya. Berarti itu apa jadinya? Jadi standar allowance kita berapa? Untuk 20 unit itu berapa kita tuh pakainya standar allowance-nya berapa? Dapatnya dari mana? Kita kan tadi punya variance kan. Yang 1 juta ini kan itu variance-nya ya. 1 juta ini variance-nya berarti jadi material efisiensi variance kita 1 juta nilainya positif. Terus rumusnya apa? Kita pakainya actual dikurangi sama standard allowance. Ini kita cari ya. Nih, 50 dikurangi standard allowance dikali 100.000. 100.000 pindah ke bawah sini. Jadi 10 pindah ke sini ke ruas kanan kita. Jadi 50 min 10 sama dengan standard allowance pindah ke sini jadi positif. Berarti standard allowance kita adalah 40.
Nah, 40 ini buat berapa unit? Ingat, standard allowance adalah standar kita yang kita adjust sesuai sama actual production ya. Berarti kan kita buat bikin 40 itu buat bikin 20 unit, ya kan? Berarti standar DM kita 40 dibagi sama 20 unit. Berarti, oh ternyata harusnya secara standar itu kita cuma pakai 2 unit harusnya. Makanya di sini ada inefisiensi penggunaan dari DM-nya 1 juta gitu. Oke, next. Disuruh cari lagi semua varians terkait. Oke, berarti cari MPPV, MUPV, MN. Nah, sama MF. MI itu MIV bukan MN Gina, MIV ya. Sorry, itu apa namanya? Inventory. Nah, sekarang kita mau cari MPPV, Material Purchase Price Variance atau Price Purchase. Pokoknya dia itu adalah variansi karena harga belinya beda gitu. Rumusnya gimana? Ya udah, tinggal actual price kita dikurangi sama standard price kita dikali sama actual yang kita beli gitu. Kita belinya berapa sih? Kita kira-kira rugi berapa nih? Atau untung berapa nih sama dibandingin kalau kita beli harganya udah kita tentuin gitu kan. Jadi berapa? Ternyata dia nilainya minus nih, 320.000, makanya dia favorable. Gitu. Selisihnya tuh kalau dia minus tuh dia favorable. Karena di sini actual price min sama standard price. Kalau misalnya actual price-nya lebih tinggi, dia hasilnya plus, artinya kita nggak seneng dong karena kita mengeluarkan biaya yang besar gitu.